Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Di video kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kayu, khususnya untuk pengeringan kayu dan juga kayu stres. Nah, video ini kayaknya bakalan panjang karena saya mau share sekaligus, terus juga mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang menangani kayu yang stres. Oke, selain videonya bakalan panjang, ini juga videonya isinya teori, jadi lebih ke know-how, bukan how to. Dan video ini lebih ke buat teman-teman yang memang pengen belajar atau buat yang pengen ya sedikit nambah ilmu di woodworking. Kalau buat teman-teman yang nggak suka video-video teori, atau mungkin buat teman-teman yang sudah mentok ilmunya atau sudah tumpah-tumpah, kayaknya videonya akan sedikit membosankan karena cuma teori dan basic. Oke, kayu stres. Saya suka diketawain kalau bilang kayu stres, kayu kok stres. Nah, sebelum ke detail kayu stres, kita bahas dulu sedikit tentang proses pengeringan kayu atau proses bagaimana kayu itu bisa kering. Simpelnya ya, pengeringan kayu ya membuang atau mengeluarkan kadar air atau kelembaban yang ada di dalam kayu. Karena kan kayu ini mengandung air, mengandung kelembaban. Nah, itu harus dikeluarkan dengan proses pengeringan kayu. Nah, idealnya ya. Jadi video ini bukan tentang atau bukan mengenai teknik yang benar atau yang salah. Jadi lebih ke idealnya. Idealnya pengeringan kayu itu yang umum itu ada 3. Yang pertama itu air dry, atau mungkin istilahnya ya cuma diangin-anginin tanpa menggunakan pemanas. Jadi kayu keringnya secara natural atau alami, biasanya cuma ditumpuk-tumpuk terus ditaruh atau diletakkan di dalam ruangan. Tapi proses ini lebih lama karena tergantung suhu kelembaban, terus juga jenis kayu, kepadatan kayu, density, dan prosesnya bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Dan itu menjadi kekurangannya. Jadi kalau kekurangannya untuk air dry itu prosesnya lama, tapi kelebihannya dia lebih elastis, jadi tidak mudah patah, terus juga meminimalisir retak atau cracking, dan keringnya bisa seragam atau uniform. Nah, kalau buat teman-teman yang bermain dengan wood bending atau kayu solid yang dibengkok-bengkokin, nah itu idealnya, bagusnya pakai kayu yang air dry karena lebih elastis, tidak mudah patah. Tapi ya kalau kita di Indonesia agak susah dicari, khususnya untuk yang kayu untuk furnitur yang air dry. Kalau ada pun harganya mahal. Oke, itu yang pertama, pengeringan secara natural, diangin-anginin. Terus yang kedua, kiln dry. Itu mungkin kalau kita di Indonesia nyebutnya oven, tapi ini juga untuk kiln atau untuk oven ada beberapa jenis. Simpelnya kalau ya untuk yang kiln, dia ada pemanasnya. Jadi keringnya dibantu dengan udara panas. Nah, keuntungannya pakai kiln atau pakai oven, keringnya bisa lebih cepat. Yang tadinya tahunan bisa jadi bulanan, yang tadinya bulanan bisa jadi mingguan, mungkin bahkan harian. Tapi ada kekurangannya. Pertama, kayu jadi getas, terus kemungkinan dia retak atau cracking itu lebih besar. Dan kalau mau sempurna, itu proses pengeringannya, masuk ovennya, itu tidak cukup satu kali. Jadi mesti beberapa kali, tergantung kayunya. Terus pengeringan dengan oven itu juga tergantung nanti dengan suhu atau panasnya oven dan waktu. Itu nanti berhubungan dengan kayu stres. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu solar drying. Solar bukan bahan bakar ya, tapi matahari. Nah, tapi di sini bukan berarti menjemur kayu di bawah sinar matahari. Karena menjemur kayu di bawah sinar matahari langsung itu ya tidak ideal, karena sinar matahari UV itu akan merusak serat kayu atau fibernya. Oke, jadi kalau pertanyaan boleh nggak jemur kayu basah di bawah sinar matahari, tadi ya saya sih tidak menyarankan karena akan membuat kayu menjadi stres. Nah, kalau solar kiln itu biasanya buat tempat gudang kecil gitu, buat ngeringin kayu, dimana atapnya itu gelas kaca. Setelah gelas baru dia ada lapisan metal, seng mungkin, lalu ada kipas buat muter udaranya. Jadi kayunya tidak terkena matahari atau sinar matahari langsung. Terus untuk proses pengeringan sama proses penyimpanan, itu tumpukan kayu, masing-masing kayu itu tidak ideal kalau misalkan kita tumpuk atau kita tempel. Jadi masing-masing kayu mesti ada jarak, baik itu kanan kiri dan atas bawah. Jadi nanti kelembaban atau kadar air di kayu bisa keluar dari semua sisi kayu. Baru nanti paling atas itu dikasih pemberat. Dan ini juga berlaku untuk proses penyimpanan di gudang. Nah, di Indonesia
kita mengenal istilah kayu ngulet. Kalau bahasa internasionalnya atau bahasa Inggrisnya twisting. Jadi kayu yang ngulet, yang dia twisting. Tapi kayaknya kalau di Indonesia kita punya sedikit perbendaharaan kata. Yang paling umum cuma ada ngulet sama bengkok. Tapi kalau di luar lebih spesifik karena ada twisting, ada cupping, ada bowing. Jadi kalau mereka bisa lebih spesifik. Karena kalau kita nyebut kayu bengkok, kalau kita nggak ngelihat kayunya, kadang susah dibayangkan. Bengkoknya horizontal atau vertikal. Nah, kayu ngulet itu disebabkan karena proses pengeringan yang tidak sempurna. Salah satu penyebab kayu ngulet yang paling besar itu karena pengeringannya tidak sempurna atau tidak merata. Jadi pada saat pengeringan, bagian permukaan kayu yang paling luar ini kan akan kering duluan. Sedangkan yang bagian dalam akan kering belakangan. Nah, kayu basah atau kayu yang masih punya kadar air tinggi, dia ingin selalu bergerak. Jadi dia pengennya bergerak terus, kembang susut. Nah, kalau dia sudah kering, proses kembang susutnya itu akan semakin kecil. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau misalkan kita keringkan, kayu bagian luar sudah kering, dia akan berusaha untuk tidak bergerak. Sedangkan bagian dalam, kalau dia masih basah, dia akan terus coba bergerak. Jadi ada tekanan dari dalam. Nah, itu stres. Kalau istilah resminya, itu namanya case hardening. Jadi bagian luar yang kering dan bagian dalam yang basah. Nah, terus di satu papan kayu, dia kan punya tingkat density yang berbeda-beda. Kalau dekat mata dia lebih padat, lebih tebal. Di bagian lain lebih kecil density-nya. Nah, proses tarik-menarik dari dalam, nah itu yang mengakibatkan kayu nanti jadi ngulet, jadi twisting. Apalagi kalau misalkan kayunya dijemur di bawah sinar matahari langsung, terus berdiri. Nah, ini resiko nguletnya jauh lebih tinggi. Karena proses keringnya jadi tidak uniform, tidak seragam. Karena kalau berdiri, kena sinar matahari langsung, kemungkinan besar ini akan kering duluan, kelembaban dia akan turun ke bawah, bagian atas kering, bagian bawah belum, nanti dia akan twisting. Belum lagi udara panas yang tidak stabil, walaupun kita bolak-balik, tetap kita tidak bisa mengontrol suhu. Nah, kalau kita jemur kayu di bawah sinar matahari langsung berdiri, biasanya bagian ujung ini yang akan twisting. Dan kalau papan yang kita jemur itu tipis, nah itu akan cepet banget dia ngulet. Nah, kadar air dalam kayu atau kadar kelembaban, kita ngukurnya dengan MC, istilahnya MC, moisture content. Kalau alat buat ngukurnya namanya MC meter. Tapi kadang MC meter tidak bisa dipercaya, apalagi yang murah-murah, khususnya buat ngukur MC kalau kayunya tebal, karena biasanya yang keukur cuma permukaannya aja, dia nggak sampai ke bagian dalam. Jadi kita nggak tahu, kadang nggak tahu bagian dalam sudah kering atau belum. Terus kalau di Indonesia kita menstandarisasikan MC. Jadi untuk kayu jati cocoknya MC sekian, lalu mahoni sekian persen. Tapi sebenarnya kalau untuk MC itu nanti lebih ke produk jadinya diletakkan di mana, terus juga kelembaban ruangan atau areanya berapa. Jadi lebih ke titik equilibrium di mana kelembaban kayu atau produknya itu sama dengan kelembaban ruangannya. Jadi kalau untuk furnitur indoor ya sesuai dengan kelembaban di dalam ruangan. Tapi ya kalau misalkan kita produksi, kita kan nggak tahu nanti yang beli produk kita siapa, terus taruh di mana. Makanya biar gampang kita pakai hitungan MC berapa persen, 8%, 12% mungkin. Lanjut ke kayu stres. Nah, sama seperti manusia, tingkatan stres kayu juga ada tingkatannya, ada levelnya, rendah, menengah, sampai yang berat atau yang parah. Nah, kalau dia cracking, terus juga split, terus dia ngulet, nah itu masih masuk kategori menengah. Sedangkan untuk yang tingkatannya rendah sama yang tinggi itu kadang nggak kelihatan. Bisa jadi kayu atau papan yang kita beli atau yang sudah kita proses. Kita sudah serut, kita sudah gergaji pinggirannya, tapi dalamnya ada kemungkinan dia stres. Jadi walaupun dia sudah lurus, sudah rapi, sudah mulus, kalau dia kayu yang stres akan kelihatan pada saat dibelah. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ngalamin pada saat belah papan, belah kayu, kita belah, saat kita dorong, nanti di bagian ujung, di bagian yang sudah terpotong, itu kadang dia mengecil atau dempet, jadi celahnya ketutup, kejepit, atau kadang dia renggang, atau kadang dia terbuka. Nah, itu salah satu ciri kayu yang stres. Nah, makanya kalau di table saw, itu kita butuh riving knife, biar kalau pada saat terjepit, resiko dia kickback akan lebih kecil. Terus juga kadang, pada saat kita belah, baru di tengah jalan atau baru setengah, terus dia menjadi berat, susah didorong. Kalau dipaksain dia kadang suka gosong atau keluar asap. Nah, tipsnya biar aman, kalau misalkan itu terjadi, pada saat di tengah, pegang kayunya, tahan, terus matiin mesinnya. Setelah mata pisau berhenti, kita coba balik kayunya. Kalau masih belum bisa juga, berarti harus bikin potongan baru. Kayak itu
termasuk stres yang ringan kalau dia cuma kejepit atau dia terbuka kecil. Tapi kadang suka ngeselin karena pada saat kita beli atau kita dapat kayu yang sudah rapi, sudah mulus dan dia tidak ngulet, atau kayu yang sudah capek-capek kita proses, pada saat kita belah kecil-kecil, hasil potongannya jadi ngulet atau jadi tidak flat lagi. Nah, itu salah satu efek dari kayu yang stres. Nah, kalau stres berat pada saat kita belah, dia akan renggang atasnya atau ujungnya yang sudah kepotong, dia akan renggang, tapi renggangnya jauh karena ini tekanan di dalam tinggi. Terus baru setengah potongan kayunya patah. Patah maksudnya ya lompat. Nah, lompatnya itu dengan kecepatan tinggi. Jadi langsung patah. Nah, itu kalau tingkat stresnya sudah tinggi. Oke, itu sedikit tentang kayu stres. Jadi kalau buat teman-teman yang belah pakai table saw, tipsnya kalau menghadapi atau mengalami kejadian seperti tadi, jangan panik, terus jangan lepas, kayunya tetap kita tahan, tetap kita pegang, jangan sampai dia ngangkat, terus matiin mesinnya. Oke, kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam lagi, pengen tahu lebih lanjut lagi, ada banyak artikel, ada banyak tutorial di internet yang teman-teman bisa cari, khususnya untuk pengeringan kayu, terus juga tentang kayu yang stres, dan bagaimana mencegah kayu ngulet. Kayaknya saya juga pernah bikin video tentang bagaimana mencegah kayu ngulet. Itu saya bikin kayaknya untuk Rona Academy, nanti saya tulis linknya di deskripsi. Oke, itu aja sharing-sharing mengenai proses pengeringan kayu, terus juga tentang stres di kayu. Semoga bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Sekali lagi, ini bukan tentang metode atau teknik salah atau yang paling benar, tapi lebih ke idealnya dalam proses woodworking, khususnya untuk fine woodworking. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.